Selamat siang, perkenalkan nama saya Yolanda Evelyn Agustina Manalu dengan NIM C1C023038. Hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul Stelsel Pemungutan Pajak, Kendala Pemungutan Pajak, Bentuk Perlawanan Pajak, Pihak yang terkait dalam perpajakan, dan pengelompokan pajak. Kita masuk ke latar belakang. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, yaitu dengan self-assessment system yang menggantikan official assessment system. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, sistem pemotongan, dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pada pajak penghasilan atau PPh, menganut sistem self-assessment. Kita akan memasuki materi pertama, yaitu stelsel dalam pemungutan pajak. Stelsel dalam pemungutan pajak ada 3. Yang pertama yaitu stelsel nyata atau real. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Untuk PPh, objeknya adalah penghasilan. Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam 1 tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya, sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun, sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai. Dan semua wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun, sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fiktif. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu sampai akhir tahun suatu tersebut. Misalnya, pembayaran pajak dilakukan pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam 1 tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak dapat berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat. Yang ketiga ada stelsel campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan satu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali atau restitusi atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain. Materi kedua yaitu kendala dalam pemungutan pajak. Berbagai kendala disebabkan berbagai faktor yang akan diuraikan secara garis besar. Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Di samping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia, masih rendah juga ikut mempengaruhi di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung, dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki, dan dimanfaatkannya. Yang kedua, tingkat ekonomi sebagian wajib pajak yang sangat rendah sangat mempengaruhi, di mana wajib pajak masih lebih memprioritaskan biaya yang sifatnya mendasar, seperti biaya sekolah, biaya kesehatan, dan sebagainya, daripada membayar pajak.
Yang ketiga, database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Kita memasuki materi ketiga, yaitu bentuk perlawanan pajak. Implikasi dari digunakan self-assessment system adalah bahwa tulang punggung dari sistem ini adalah voluntary compliance atau kepatuhan sukarela, yaitu meletakkan tanggung jawab pemungutan sepenuhnya pada kesadaran wajib pajak. Kepatuhan sukarela ini sangat mempengaruhi usaha pemungutan penerimaan negara. Bentuk perlawanan pajak ada dua. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Perlawanan pasif merupakan perlawanan dalam bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak, di mana hambatan ini bukan merupakan inisiatif dari wajib pajak, tetapi mungkin juga akibat dari kondisi ekonomi. Misalnya adalah ketidaktahuan wajib pajak atas suatu kewajiban perpajakan, kelesuan perekonomian yang menyebabkan wajib pajak mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perlawanan pasif seringkali disebabkan karena perkembangan intelektual dan moral masyarakat. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat dan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kedua, ada perlawanan aktif. Perlawanan aktif merupakan perlawanan yang dapat dilakukan secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan pajak aktif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dengan cara tertentu tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku yang biasa disebut sebagai tax avoidance, dan perlawanan aktif dengan melanggar undang-undang perpajakan yang biasa disebut sebagai tax evasion. Kita memasuki materi keempat, yaitu subjek pajak. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Ketiga, ada subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keempat, ada subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak juga dikelompokkan atas dua, yaitu subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melakukan bentuk usaha tetap Indonesia. Pengelompokan pajak. Pajak seperti hal lainnya memiliki beberapa jenis. Terdapat 3 jenis pajak yang ada di Indonesia. Jenis ini terbagi dari golongan, sifat, hingga siapa yang memungut pajak. Pertama, jenis pajak menurut golongannya. Jenis pajak ini terdapat dua, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.
Kemudian jenis pajak menurut sifatnya. Jenis pajak ini terbagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, jenis pajak menurut lembaga pemungutannya. Yang pertama ada pajak pusat atau negara dan pajak daerah. Di samping pengelompokan pajak di atas, pajak juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak final dan pajak tidak final. Kesimpulan dari materi hari ini adalah stelsel dalam pajak terdiri dari stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan UU atau UU PPH, Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya menganut stelsel campuran. Sebagai contoh mekanisme PPH pasal 25 atau 29, dalam pasal tersebut pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun, dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Kendala dalam pemungutan pajak disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Kemudian tingkat ekonomis bahagian wajib pajak yang sangat rendah dan database yang masih jauh dari standar internasional. Sekian presentasi saya hari ini, terima kasih.